Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi la haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para guru, para kiai, wabil khusus DKM Masjid Jami' Ar-Rahmah beserta seluruh jajarannya, termasuk panitia Ramadan 1446 Hijriah di dalamnya. Mari kita doakan mudah-mudahan mereka semua diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka bisa berkhidmat untuk kemakmuran masjid tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah taklim sore jelang buka puasa yang saya hormati. Mari kita teruskan kajian kita mengenai perjalanan hidup baginda sallallahu alaihi wasallam atau yang kita kenal dengan sirah nabawiyah. Yang saya angkat dari kitab Nurul Yakin karangan Syekh Al-Khudri. Alhamdulillah kemarin kita sudah pada episode hijrahnya atau mulai hijrahnya kaum muslimin ke Madinah. Kemarin juga kita tahu bahwa ada peristiwa sebelumnya yaitu Bait Aqabah yang kedua, di mana orang-orang Ansor datang ke Mekah untuk berhaji, yang di dalamnya juga ikut serta orang-orang musyrik yang belum Islam. Sehingga pertemuan pada Aqabah kedua itu mereka lakukan sembunyi-sembunyi dan tidak diketahui oleh rekan mereka yang musyrik dari Madinah. Namun meskipun pertemuan itu berjalan lancar, ternyata memang kehendak Allah esok harinya ada keributan di kota Mekah. Ada berita mengenai pertemuan orang Madinah dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang-orang Quraisy menggeruduk perkemahan orang-orang yang dari Madinah. Orang-orang Quraisy menginterogasi sebagian orang-orang Madinah yang diduga terlibat. Namun meskipun dari kitab ini aslinya dijelaskan bahwa yang menjawab itu justru orang-orang yang tidak terlibat dalam Baiat Aqabah yang kedua. Sampai Abdullah bin Ubay itu bersumpah bahwa tuduhan orang Quraisy itu tidak berdasar. Tetapi ternyata dari keterangan yang lain ada dua orang yang kedapatan dicurigai, jadi terindikasi sudah melakukan apa yang mereka curigai, yaitu Sa'ad bin Ubadah dan Al-Mundhir bin Amru.
Jadi dua orang ini kemudian diinterogasi. Al-Mundhir bin Amru dapat menjawab interogasi mereka sehingga melepaskannya. Jadi orang-orang Quraisy meskipun menginterogasi, tetapi Al-Mundhir bin Amru ini bisa ngeles, lebih cerdik dibanding temannya Sa'ad bin Ubadah. Karena Sa'ad ini tidak mampu melakukan diplomasi yang cerdik, akhirnya ketahuan. Digelandanglah Sa'ad bin Ubadah ini, ditarik. Jadi perkemahan itu di luar kota Mekah, perkemahan orang-orang Madinah yang berhaji itu di luar kota Mekah. Karena Sa'ad bin Ubadah ini memang, kalau mereka tidak tahu kan sebenarnya, terindikasi kuat melakukan apa yang orang-orang Quraisy tuduhkan. Lalu Sa'ad bin Ubadah ini digelandang ke dalam kota Mekah, dipukuli sampai tiba pada orang yang menyuruhnya dalam perdagangan, yaitu sampai rumah Jabir bin Mut'im bin Adi dan Al-Haris bin Harb bin Umayyah. Jadi dua orang ini ternyata memiliki perdagangan yang diwakilkan kepada Al-Mundhir bin Amr. Dipukulin dari perkemahan sampai rumah kedua orang itu. Kebetulan kedua orang itu bertetangga, menyerahkan perdagangannya kepada Al-Mundhir bin Amr. Jadi dahulu orang Arab itu meskipun semua dagang, tidak semua melakukan perdagangan. Hanya nitip, kayak kita andil, saham. Jadi memang sudah modern. Jadi nggak perlu pemilik orang-orang kaya dagang langsung, nggak perlu. Justru nyuruh aja. Dia tinggal kalau kita sekarang saham lah. Jadi nggak perlu terjun langsung. Andil gitu. Nah, ini yang membawa perdagangan. Begitu juga cerita Sayyidah Khadijah yang perdagangannya kemudian dilakukan oleh Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum pernikahannya. Jadi begitulah orang-orang Arab. Jadi meskipun semua termasuk saudagar, tapi tidak selalu semuanya langsung terjun. Karena keterampilan dagang tentu keterampilan yang juga membutuhkan ilmu. Nah, Sa'ad bin Ubadah ini dipukuli sampai rumah kedua orang itu. Lalu akhirnya karena demi perdagangan, demi aset, ya, akhirnya Sa'ad bin Ubadah pun dibebaskan. Ini cerita tentang yang pertemuan kemarin yang rahasia. Ternyata ada dua orang yang diinterogasi lebih dibanding yang lain. Baik, kita teruskan. Kemarin sudah perjalanan hijrahnya istri dari Abu Salamah Al-Makhzumi, yang karena kondisinya, jadi di sini tidak diceritakan kalau ternyata istrinya itu nyusul 1 tahun. Ini dilangsungkan. Tapi di riwayat lain ini nyusulnya 1 tahun kemudian istrinya. Dan tidak membawa perbekalan. Karena tidak membawa perbekalan, dicegah oleh keluarganya. Jadi wajar sebenarnya perlindungan. Jadi hanya membawa anaknya, istrinya itu. Tapi karena kekeh, akhirnya mereka melepaskan. Begitu juga orang-orang kaum muslimin dari Mekah kemudian satu persatu melakukan hijrah. Karena kecintaan mereka terhadap agama dan keinginan mereka untuk bisa melaksanakan agama itu sebagaimana mestinya.
Keimanan mereka sudah sangat begitu kuat, mendarah daging kalau bahasa kita. Sehingga mereka tidak peduli lagi akan berpisah atau kabur, pergi dari negerinya, jauh dari keluarganya, dari ayahnya, dari anaknya, dan dari orang-orang yang dicintainya. Mereka sudah tidak peduli lagi. Yang penting Allah dan Rasulnya ridho. Walam yabqa, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allah bi ulumihi fid darain. Walam yabqa bi Makkah minhum illa Abu Bakar wa Ali wa Suhaib wa Zaid bin Harisa wa qaliluna minal mustad'afina alladziina lam tumakkinhum haluhum minal hijrati. Sehingga satu persatu orang menuju Madinah, hampir semua, sehingga hanya yang tersisa itu Abu Bakar, tentu di luar baginda, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Suhaib, Zaid bin Harisa, dan sedikit dari orang-orang mukmin yang saat itu tidak memiliki kemampuan baik perbekalan dan tenaga, tidak mampu. Artinya mereka kesulitan. Kalau seandainya pergi, kemungkinan di tengah jalan, ya cuma yang nekat itu istrinya Abu Salamah tadi. Jadi istrinya Abu Salamah itu kemarin itu ketemu Tolha, Utsman bin Tolha. Ketemu Utsman bin Tolha di tengah jalan, disapa. Mau kemana? Jawabnya, mau nyusul suami saya. Emang bawa apa? Perbekalan apa yang kamu bawa? Saya tidak bawa bekal apa-apa kecuali anak dan Allah. Nah, Utsman bin Tolha ini bingung juga. Ini orang belum beriman. Artinya sebenarnya secara akidah bertentangan dengan istrinya Abu Salamah. Ini Ummi Salamah. Tapi karena keterikatan hubungan persaudaraan, meskipun ada pertentangan dalam akidah, akhirnya diantar juga oleh Utsman bin Tolha itu. Setelah sampai ketemu suaminya, balik lagi karena suaminya belum sampai Madinah di perjalanan. Jadi orang perjalanan jauh, jadi perkiraan saya ini ceritanya kisah 1 tahun tapi nggak sampai Madinah. Jadi mungkin sambil kerja di wilayah lain gitu, sambil cari perbekalan atau bermukim di tempat lain. Jadi perjalanannya bukan perjalanan gampang. Gak tahu kalau orang yang sekarang pernah ke Madinah. Madinah, Mekah itu jaraknya kira-kira berapa? Jadi ketemu di luar kota Madinah, belum sampai Madinah. Nah, Utsman bin Tolha balik lagi setelah nganter. Waqad arada Abu Bakar al-hijrata faqala lahu alaihi salatu wassalam ala rislika. Sebenarnya Abu Bakar sudah ingin berangkat ke Madinah. Pengen juga menikmati kebebasan beribadah itu. Tapi kata Rasul, ala rislika, tahan. Fa inni arju ayyudanali, sesungguhnya aku lagi menunggu izin dari Allah. Faqala Abu Bakar, lalu jawab Abu Bakar, wa hal tarju dzalik? Benar. Nah, kalau bahasa kitanya, benar engkau mau ke Madinah. Benar kau pengen ke Madinah, tarju, berharap, pengen. Benar kau mau ke Madinah. Abu Bakar meneruskan,
Bi abi anta, bener ya? Demi ayahku, bener ya gitu. Jadi saking senangnya bahwa beliau mungkin bisa hijrah dengan menemani baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka dia bersumpah, demi ayah saya. Qala na'am. Jawab Rasul, iya. Fahabasa Abu Bakar nafsahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyushibahu. Senang hati Abu Bakar. Ini bakalan menemani bareng. Senang. Wa alaba rahilataini kanata indahu waraqat samar isti'dadan lidzalik. Karena senangnya dia sudah segera mempersiapkan. Padahal kata Nabi, tunggu izin dari Allah. Izin dari Allah kan belum tentu kayak izin kita minta dengan orang. Izin dari Allah itu kapan? Wahyu dari Allah tentang perintah hijrah itu kapan? Tapi Abu Bakar begitu mendengar bahwa Rasulullah akan ke Madinah, dia menyiapkan 2 untanya. Rahilataini itu unta yang khusus untuk jalan. Jadi ini kendaraan yang khusus untuk jalan, bukan untuk bawa beban gitu, bukan untuk dipekerjakan. Jadi kalau istilah mobil ini bukan mobil niaga, ini Mercy. Ya Fajar. Bukan mobil kijang losbak, bukan. Ini memang untuk bepergian. Dia disiapkan, tapi dipersiapkannya tidak di kandang biasa, di tempat jauh, supaya nggak kentara oleh penduduk Quraisy. Di sebuah, kalau diceritakan ini sebuah kebun yang tidak berbuah. Kebun tidak berbuah berarti rindang. Biasanya begitu. Kalau pohon gak ada buahnya, biasanya rindang. Kita teruskan. Darun Nadwah. Amma Quraisyun pakanu ka'annahum usibu bimasih syaitan hinama taraka musami'ahum mubayyi'atul ansari lahu aladudi anhu hattal maut. Sementara orang-orang Quraisy itu ditimpa masih syaitan, was-was, gelisah, resah. Ya. Jadi ya kita kayak galau gitu, itu maksud syaitan itu. Jadi udah kacau lah pikiran orang-orang Quraisy, galau. Karena mereka mendengar bahwa Nabi itu sudah melakukan baiat, atau orang-orang Madinah sudah berbaiat kepada Nabi untuk sehidup semati. Jadi ini susah juga. Tajtama'a ru'asa'uhum wa qadatuhum fi darin nadwa. Oleh karena itu, semua pemimpin Quraisy saat itu mereka berkumpul di Darun Nadwa. Wahia daru Qusay bin Kilab. Itu rumah dari Qusay bin Kilab. Allati kanat Quraisyun la taqdi amran illa biha. Di mana rumah itu biasa tempat memutuskan perkara. Jadi perkara apapun tidak pernah diputuskan di luar rumah itu. Jadi disebut Darun Nadwa. Yatasyawaruna ma yasna'una fi amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina khafuhu. Jadi ada penekanannya, hina khafuhu. Mereka bermusyawarah apa yang bisa mereka lakukan mengenai urusan dengan Nabi ini, karena mereka khawatir betul. Jadi ada perasaan was-was. Faqala qailun minhum, di antara mereka
Ada yang mengusulkan nukhrijuhu min ardina kainastarihu minhu. Kita usir saja. Jadi tidak ada orang yang mengusul begitu. Kita usir saja, selesaikan. Farufida hadzal ra'ya li'annahum qalu, tetapi pendapat itu ditolak. Karena apa? Idza kharaja ijtama'at haulahul jumu'. Kalau seandainya Muhammad diusir, pasti diikuti oleh semua pengikutnya. Kosong kota Mekah. Ini pengikutnya sudah mulai banyak. Jadi kalau seandainya Muhammad diusir, maka orang-orang Islam yang ada di Mekah atau bahkan orang yang baru simpati akan ikut. Nah, terjadi apa namanya? Eksodus. Dan itu nggak baik bagi suatu kehidupan, akan menggoncangkan. Jadi mereka nolak. Lima yarawnahu min halawati mantiqati wa adubati lafdihi. Mereka yakin Muhammad itu kalau ngomong bahwa besok akan ke Madinah, yakin karena ucapan ini mereka mengakui. Jadi halawati lisan. Jadi orang-orang Quraisy itu mengakui kalau Nabi itu kalau ngomong enak. Pasti orang tertarik. Jadi ada orang yang dimusuhi, yang kalamnya itu didengar oleh orang. Gimana caranya memusuhinya? Jadi sama kayak Belanda dulu memusuhi Soekarno. Di mana satu ucap Soekarno bisa menggerakkan orang. Jadi kalau seandainya ada tindakan tekanan, setelah merdeka tentu saja. Kalau sebelum merdeka ya pernah dibuang. Jadi mereka khawatir. 5 menit lagi. Wa qala akharun, orang lain mengusulkan, yang lain mengusulkan nusiquhu wa nahbasuhu hatta yudrikhu ma adraka syu'ara qablahu minal maut. Ini nyeleneh ini. Udah kita tangkap aja, pasung aja. Ini luar biasa kalau orang ada yang mengusulkan ini gegabah ini. Tangkap, dipasung. Seperti mereka memasung para penyair dahulu sampai mati. Farufida hadzal ra'ya kasabiqihi. Tapi pendapat ini juga ditolak. Li'annahum qalu, karena mereka berpendapat innal khabra la yalbasu ayyablugha ansarahu. Kabar dipasungnya, kalau seandainya Muhammad itu kita tangkap dan dipasung, kabar ini nggak mungkin bisa kita sembunyikan. Pasti sampai kepada orang Madinah yang akan menolongnya. Wa nahnu adron nasi biman dakhala fi dinihi. Padahal kita tahu orang-orang yang terpengaruh oleh agama Muhammad, haitsu yufaddilunahu 'alal aba'i wal abna. Mereka lebih mementingkan Muhammad dibanding ayah dan anak mereka. Jadi bayangkan kalau orang Madinah mendengar Nabi Muhammad ditangkap dan dipasung. Sementara mereka tahu bahwa orang-orang itu pasti akan